Perkenalkan, saya Erni Eka Yanti selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah. Kebetulan ini adalah kepala sekolah kami sendiri, Bapak Ahmad Yazid SPDI selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 Tungkal Jaya. Baiklah, langsung saja kita mulai wawancara kita pada kali ini. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya karena Bapak telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber saya pada kesempatan kali ini guna memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun tujuan saya Pak melakukan wawancara ini adalah untuk menggali informasi mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diterapkan. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya ajukan, mohon untuk berkenan dijawab Pak ya. Terima kasih, baik kita mulai saja Bapak. Yang pertama, tentu Bapak selama menjadi kepala sekolah ada berbagai macam kasus yang pernah Bapak temui Pak ya. Bisa diceritakan sedikit saja Pak, kasus apa dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Yang berkaitan dengan dilema etika yang di sekolah misalnya. Siswa atau guru? Siswa saja. Gitu ya? Guru nggak? Ya boleh sih kalau Bapak berkenan. Terima kasih. Ya. Yang pertama yang terkait dengan siswa, terkait dengan etika yang masuk dalam ranah tata tertib ya. Ya. Itu dimulai dari standarnya tata tertib. Di SMP kita, SMP Tunggal Jaya, itu ada beberapa tingkatan pembinaan terkait dengan tata tertib, pelanggaran tata tertib. Yang pertama itu adalah pembinaan yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan atau guru yang mengajar. Kemudian yang kedua, tingkat kedua itu adalah pembinaan yang dilakukan oleh kelas. Kemudian yang ketiga, pembinaan bersama antara wali kelas, kemudian ada guru BK dan orang tua. Selanjutnya tingkat berikutnya itu ada pembinaan di tingkat kesiswaan. Dan yang terakhir itu nanti ada tingkat pembinaan di sekolah. Ya, baik Bapak, terima kasih. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Satu kasus itu hampir semua itu berasal dari bawaan mana di luar sekolah. Jadi kalau di sekolah kan kita tidak ada, kita sudah jelas aturannya terkait dengan etika itu tentu yang baik yang kita ada di SMP. Oleh karena itu hampir seluruh kasus yang terjadi terkait etika itu biasanya berasal dari sumbernya dari lingkungan luar sekolah. Nah itu makanya nanti ada beberapa tindak lanjut itu yang biasanya harus memerlukan kombinasi antara sekolah maupun orang tua ataupun lingkungan terkait. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama memiliki kepentingan ya, yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya, prosesnya? Ya. Jadi untuk mengambil keputusan itu harus bersumber dari beberapa faktor dominasi yang mempengaruhi dari pola etika anak yang bermasalah, sehingga nanti ketika kita memutuskan akan bisa memberikan pertimbangan mana yang terbaik untuk anak itu, pertama solusi-solusi yang harus harus kita keluarkan atau kita laksanakan terkait dengan masalah anak ini. Jadi orientasinya itu beberapa faktor penyebabnya ya. Sehingga tidak bisa satu kasus kemudian dibuat general sama semuanya, tidak bisa.
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ada contohnya? Maksudnya langkah-langkah atau prosedur, misalnya pertama bisa Bapak langsung panggil anaknya atau seperti apa itu? Ya. Jadi dari awal saya sudah sampaikan prosedur kita itu sudah tersusun dengan namanya, tapi kemudian pelaksanaan juga harus prosedural sehingga biar jalan dengan baik. Jadi untuk salah satu contoh kasus misalnya ada satu anak yang tidak masuk sekolah, misalnya, maka itu akan nanti pertama kali akan dilakukan oleh guru yang mengajar, wali kelasnya dan BK. Kemudian nanti akan ditelusuri di situ apa penyebabnya. Kemudian dari pertemuan koordinasi antara BK dan wali kelasnya akan dicari solusi terhadap masalah anak yang tidak masuk ke sana. Itu di tahap pertama ya. Tapi di tahap pertama itu kemudian tidak terselesaikan solusinya, maka akan dibantu di pembinaan tingkat kedua atau tingkat berikutnya, itu nanti akan langsung ke BK dan kesiswaan dan seterusnya sampai kepala sekolah nanti akan. Baik Bapak, menurut Bapak langkah apa yang paling efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah yang paling efektif yang Bapak pilih? Langkah efektif yang harus kita laksanakan itu adalah pendekatan. Ya, pendekatannya itu ada beberapa banyak faktor ya, ada banyak cara pendekatan penyelesaiannya ya, itu akan disesuaikan dengan kasusnya, karena satu kasus dengan kasus lain itu nanti pendekatannya agak berbeda. Jadi pendekatan namanya itu terkait dengan kasusnya itu biasanya pendekatannya berbeda-beda. Tergantung dengan kasusnya Pak. Baik, adakah tantangan yang Bapak hadapi ketika Bapak mau mengambil keputusan dari penyelesaian kasus-kasus ini Pak? Tantangannya apa? Tantangan terberat itu sebenarnya malah berasal dari minat anak sih. Karena rata-rata misalnya orang tua dan guru itu sudah bersinergi untuk melakukan proses pembinaan pendidikan dan sebagainya. Ketika anak sendiri yang punya minat yang tidak bagus atau memang minatnya tidak ada di sekolah ya, kurang dalam minat untuk belajar, itu malah justru tantangan terbesarnya. Jadi tantangan terbesarnya adalah minat siswa. Iya, karena itu sebagai utamanya. Karena hampir seluruh siswa itu rata-rata orang tua sama guru kan supportnya sama. Iya. Jadi kan nanti dari anaknya ini yang jadi. Baik Bapak. Adakah jadwal tertentu Bapak dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau mungkin Bapak punya schedule dalam berapa minggu sekali atau bulan sekali untuk mengadakan penyelesaian ini? Bentuk prosedurnya lah, jadwalnya terjadwal atau tidak? Ada yang terjadwal atau yang tidak? Oh gitu. Iya. Bisa dijelaskan sih kita? Kalau yang terjadwal itu ada yang pembinaan secara rutin. Ya. Sifatnya itu biasanya? Itu biasanya dilakukan baik kepala sekolah maupun kesiswaan ya, atau wali kelas juga. Itu rutin. Ya. Ada misalnya terkait dengan anak yang sering tidak masuk, misalnya malas dalam belajar ya. Malas. Nah itu dia kasusnya biasanya berulang terus. Nah itu pantauannya biasanya jadwalnya rutin. Hampir tiap hari dalam rentang waktu misalnya Pak seminggu atau sebulan sekali? Itu biasanya tiap hari Pak. Ada yang tergantung kasusnya. Ada yang jadwal tiap hari, absen masuk itu tiap hari kita pantau khusus ya. Kemudian ada yang terkait dengan jadwal mungkin seminggu sekali, itu biasanya jadwal komunikasi atau pendampingan dengan bersama orang tua. Itu ada ya, makanya nanti itu ada yang terjadwal, ada yang tidak. Tergantung dari tingkat tingkat anak yang perlu di. Baik Bapak, saya lanjutkan ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam menangani kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau seseorang siapa, kalau faktornya apa yang mempermudah Bapak yang bisa membantu? Yang selama ini kalau di intern sekolah yang membantu dalam terkait dengan permasalahan etika ini, mulai dari seluruh tenaga pendidik maupun guru,
sportnya sama, itu mendapat kebudayaan yang tinggi, nah itu sangat membantu di dalam. Kemudian di luar internal sekolah kita punya komite Ya. yang sering juga kita kolaborasi juga dengan masyarakat, puskesmas ya, yang terkait dengan etika dalam kesehatan, Ya, ya. desa. Jadi merangkul seluruhnya Ya, Pak ya. jadi ada ada dua tim ya, tim intern dari sekolah sendiri, kemudian tim dari luar sekolah itu mulai dari komite desa, perangkat desa, sampai puskesmas, instansi-instansi yang lain. Terima kasih. Baik Bapak, ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran seperti apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Pengalaman apa yang bisa Bapak petik dari Bapak mengambil keputusan selama ini? Ya, jadi pengambilan keputusan untuk saat ini Ya. itu tidak seluruhnya itu bisa dilihat hasilnya hari ini. Oh iya. Artinya ada keputusan yang sekarang kita lakukan itu akan terlihat dampak baiknya itu nanti mungkin ketika anak sudah keluar dari SMP, Ya. ketika dia sudah di SMA. Jadi karena itu pengalaman saya atau yang bisa saya ambil di setiap pengambilan keputusan itu, kalau bisa satu orientasi untuk pengambilan keputusan itu adalah mencoba melihat faktor yang kira-kira jangka panjangnya. Nah, jadi lebih jauh Ya, Pak ya. lebih jangka panjang karena akan banyak kemungkinan di jangka panjangnya itu. Ya. Ini kalau anak itu bisa sekarang dibina, diselamatkan, kemudian kita belum tahu kedepannya seperti apa. Jadi perlu pemikiran lebih Ya. panjang untuk mengambil keputusan gitu Pak proses ya. pengambilan keputusan Ya. itu lebih banyak dibincang atau di pola pikir, memikirkan bagaimana kondisi saat yang akan datang Iya, dari saat betul. ini. Perlu memikirkan dampak Ya. panjangnya gitu Pak. Baik Bapak, demikianlah tadi wawancara kita hari ini. Saya senang sekali bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa terus sehat, SMP Negeri 4 ini terus maju teman-teman. Saya sebagai CGP Angkatan 10 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan seluruh warga SMP Negeri 4 Tunggal Jaya atas dukungan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan wawancara kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan Bapak, itu dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernia Eka Yanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber saya, yaitu Ibu Nyai Rohaini SPDI MPDI selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sumber Rejeki. Baiklah, langsung saja kita mulai wawancaranya. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan hari ini untuk saya. Dan saya juga mohon maaf Bu ya, karena sudah mengganggu aktivitas Ibu. Ya, adapun tujuan saya kemarin Bu, saya mendapatkan tugas dari pelatihan calon guru penggerak ini untuk menggali informasi tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang Ibu pimpin di sekolah Ibu ini. Baik Bu, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Ibu. Mohon agar berkenan untuk menjawabnya. Terima kasih. Baik Bu, kita mulai saja pertanyaannya. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, tentu ada berbagai macam kasus yang pernah Ibu temui Bu ya. Bisa diceritakan sedikit Bu, misalnya contoh kasus apa di sekolah yang Ibu temui Bu?
Kasus-kasus di sekolah itu selama saya jadi kepala sekolah banyak sekali. Ya. Dan mungkin perlu butuh keputusan yang bijaksana. Ya. Dan keputusannya tidak harus langsung diambil seperti itu. Ya. Masih butuh pada kasus-kasus. Contoh banyak sekali dari masalah siswa mungkin Ya. dan banyak sekali kejadian-kejadian mungkin di luar nalar kita gitu. Ya, Seperti itu dari guru juga mungkin ada. Itu harus ada keputusan. Jadi ada dilema etika yang Ibu rasakan itu dalam pengambilan keputusan, Bu ya. Baik, Ibu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Bu? Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Yang pertama mungkin ya ada pelaporan istilahnya Ya. karena tidak semua kasus yang terjadi di sekolah itu kepala sekolah tahu kalau tidak Ya. dilaporkan. Jadi komunikasi lah, mengkomunikasikan terkadang di rapat Ya. gitu kan. Salah satu guru berkomunikasi bahwa ada permasalahan ini yang harus diputuskan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, masalah itu masalah apa dulu? Ya, begitu ya. Golong Jadi apakah masalah itu masalah yang mesti harus kita putuskan bersama Ya. atau mungkin masalah itu yang ringan dengan kebijakan wali kelas saja sudah selesai. Seperti itu. Jadi kita prioritaskan masalah yang sebenarnya masalah yang terbesar apa yang harus diputuskan dan diselesaikan. atau masalah yang lebih mendesak mana yang harus diselesaikan dengan segera gitu Kita ya. prioritaskan masalahnya seperti itu. Iya. Lanjut Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kemungkinan yang pertama yang langkah pertama itu kita komunikasikan dengan mereka yang rapat Ya. seperti itu. Yang kedua terkadang saya meminta pendapat dari guru, kita diskusikan seperti itu permasalahannya. Terus yang ketiga mungkin dari pihak lain seperti dinas, kalau korwil, kalau memang masalah dilema etika itu melibatkan instansi lain. Oh ya. Tapi kalau seandainya masalah dilema etika itu ada di sekolah, mungkin kita berkolaborasi dengan guru, terus orang tua siswa dan komite sekolah. Kalau langkah-langkah atau prosedurnya itu ada nggak, Bu? Ada. Oh ya, seperti Ya. apa itu? Pertama mungkin kita analisis dulu kasusnya, Ya, segala itu kita analisis dulu kasusnya, melibatkan siapa saja seperti itu. Langkah pertama itu kan. Nah, baru langkah kedua kita mengambilnya berkomunikasi bermusyawarah dulu dengan masalah itu. Yang terlibat itu siapa saja seperti itu. Nah, baru kita ambil kesimpulan-kesimpulan pendapat-pendapat mereka seperti itu kan. Seperti apa, terus baru kita akan memutuskan hasil dari diskusi kita, hasil dari musyawarah kita seperti itu. Jadi kebijakannya istilahnya terstruktur lah. Ya, Tidak ya, satu kali ada atau dua kali sistematikanya pertemuan. ya, Iya, tahap-tahapnya. Iya, ada seperti itu. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kemungkinan kalau seandainya yang paling efektif sekali itu kita musyawarah. Jadi di situ banyak sekali pendapat-pendapat Masukan solusi. ya. Jadi kita bisa mempertimbangkan solusi mana yang terbaik yang kita ambil. Ya, Mungkin itu adalah cara efektif sehingga pendapat orang lain tuh kita tampung terus kita istilahnya tuh identifikasinya mana yang terbaik nih solusinya kayak gitu dari permasalahan gitu. Oke Bu, kemudian Bu ya, hal-hal apa yang selama ini yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan kasus ini? Kemungkinan yang kalau masalah dilema etika itu adalah emosional peduli kayaknya. Kita rasa peduli kita itu harus antara peduli dan kasihan gitu ya. Antara peduli dengan kebijakan atau tanggung jawab seperti itu. Terkadang ini loh tanggung jawab dia itu harusnya ini, tetapi rasa peduli kita ke dia itu mengalahkan. Terkadang mengalahkan itu tadi mengalahkan tanggung jawabnya itu tadi. Ini loh harusnya tupoksinya dia seperti ini, tapi kita ada rasa peduli sehingga itu ya tantangan terbesar itu adalah itu tadi menguasai
emosional rasa kita. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian kasus ini? Sebenarnya kalau jadwal tidak, kalau Tidak ada, jadwal tidak ada. Pas waktu seandainya pamannya pada saat kita momen itu ada untuk sebuah permasalahan langsung seperti itu. Jadinya tidak harus minggu ini harus diselesaikan, tidak. Tetapi Jadi kondisional, iya, situasional Bu ya. tergantung dari kondisi dari situasinya. Ya. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ya membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Kalau yang mempermudah itu kalau berupa orang Ya, ya, guru ya, jelas guru. Karena guru itu istilahnya pengganti dari kepala sekolah kan ya, kalau kepala sekolah tidak ada Yang membantu ya. kalau nggak ada guru kita nggak bisa Ya, mengenai sebuah benar. keputusan. Itu terkadang yang mempermudah seperti itu. Yang kedua mungkin ada rasa toleransi dari orang tua siswanya dengan siswanya itu sendiri. Jadi mereka itu menyadari bahwa ya itu memang salah seperti itu. Karena jadi kita juga untuk mengambil keputusan juga mudah gitu. Jadi dia tidak istilahnya tidak ngotot dengan kebenaran yang dia punya. Jadi kita bisa merangkul berbagai elemen untuk membantu memecahkan kasus tersebut bila kasus tersebut tidak tertangani oleh kita sendiri gitu ya. Iya, kerjasama dalam memecahkan masalah. Iya, benar. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran seperti apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Mungkin yang pertama, kita ini menghadapi masalah itu harus dilihat dulu. Masalah itu terjadinya itu seperti apa. Jadi mengidentifikasi masalah yang paling tidak seperti itu kan. Terus masalah apa? Kalau masalah itu banyak, jadi masalah apa yang kita prioritaskan paling pertama sekali seperti itu. Ya. Terus yang pas saat kita mengambil keputusan itu harus ada kerjasama dengan yang lainnya, kolaborasi dengan yang lain, sehingga keputusan kita itu tidak merugikan diri kita ataupun merugikan orang lain seperti itu. Jadi itu mungkin dampaknya untuk kita bahwa sebuah keputusan itu tidak boleh berpihak pada satu orang. Iya, betul. Jadi bersikap adil ya kepada sesama. Iya. Baik Ibu, demikianlah tadi wawancara kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf Bu bila ada pertanyaan dari saya yang kurang berkenan. Iya. Baik Bu, terima kasih. Demikianlah tadi wawancara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga SDN 1 Sumber Rezeki terus maju dan berkembang ya lebih baik lagi, terutama Ibu Nyai kita doakan semoga sehat selalu ya supaya bisa memimpin SD 1 lebih maju lagi. Demikianlah tadi, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.